wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Salsabila Dinia. Ibu berasal dari Sawalunto. Ibu biasa dipanggil Bila. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi konflik sosial, di mana lanjutan dari materi ini yaitu pada saat ini kita akan membahas materi tentang kekerasan. Baik, sebelumnya, siapa yang tahu apa itu kekerasan? Sukra? Iya. Oke, Ririn bisa ditambahkan? Kekerasan merupakan Nanda, penelitian itu ialah dengan dilakukannya terus sistematis. Pada saat ini kita Bagus. Penelitian sosial menurut Suyono Sukanto. Ahli yang kedua yaitu akan hidup saling berdampingan kepada manusia lainnya. Nah, di situ di mana kita hidup berdampingan itu pasti kita akan merasakan ada timbulnya perbedaan. Nah, kemudian dari perbedaan tersebut, seperti perbedaan itu maka akan timbullah suatu konflik, yang dimana konflik sosial apabila tidak segera diselesaikan maka akan timbul suatu bentuk kekerasan. Nah, di sini kita akan membahas 3 subtema. Yang pertama itu pengertian kekerasan. Yang kedua, jenis-jenis dari kekerasan. Dan yang ketiga yaitu faktor penyebab kekerasan. Yang dimana yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian dari kekerasan. Pengertian kekerasan itu sendiri yaitu merupakan suatu bentuk, perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya dengan tujuan untuk membuat dan melemahkan orang tersebut. Selain itu, menurut KBBI pun pengertian dari kekerasan ini merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau melumpuhkan lawannya serta kerusakan fisik yang disebabkan oleh orang yang melakukan tindak kekerasan tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu kita akan masuk pada jenis-jenis kekerasan, yang dimana jenis-jenis kekerasan ini terbagi pula menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama
Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Dan yang kedua yaitu berdasarkan pelakunya. Baiklah, yang dari berdasarkan bentuknya ini apakah ada yang tahu bentuk kekerasan berdasarkan bentuknya? Baiklah, jika tidak ada, kekerasan berdasarkan bentuknya ini terbagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan struktural. Yang dimana kekerasan fisik ini yaitu suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana itu akan berdampak langsung kepada korban. Kekerasan fisik ini juga dapat dilakukan oleh orang yang dapat bertemu secara langsung, tidak melalui media sosial ataupun media-media lainnya. Yang kedua yaitu kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis ini merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh suatu individu kepada individu lainnya atau kepada kelompok lainnya yang dapat menyebabkan gangguan mental atau gangguan pikiran, gangguan mental atau gangguan pikiran yang dapat disebabkan oleh orang yang melakukan tindak kekerasan tersebut. Yang ketiga yaitu tindakan kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini tadi kalau yang kekerasan fisik itu dilakukan oleh individu. Sementara kekerasan struktural ini itu terbagi mencabang menjadi 2 aspek. Tidak hanya bisa dilakukan oleh individu saja, tetapi kekerasan struktural ini juga dapat disebabkan oleh kelompok antar kelompok. Yang kedua yaitu kekerasan berdasarkan pelakunya terbagi pula menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok. Atau secara kolektif. Kekerasan yang dilakukan oleh individu ini merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu individu kepada individu lainnya. Yang dimana bentuk kekerasan ini yaitu tentunya akan dapat mengganggu dan merugikan orang lain. Dan hal ini juga dapat mengganggu psikis dari orang tersebut. Yang kedua yaitu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok. Yang dimana kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini tentunya itu dilaksanakan oleh kelompok dengan kelompok lainnya. Seperti contohnya tawuran. Kalau berdasarkan pelakunya ini yang dilakukan oleh individu itu bisa dapat contohnya itu seperti adanya perampokan, penganiayaan, bullying, dan kekerasan yang dapat dilakukan oleh satu orang saja. Yang ketiga yaitu kita masuk kepada faktor penyebab dari kekerasan. Faktor penyebab dari kekerasan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang dimana yang pertama yaitu karena adanya rasa dendam. Rasa dendam kepada orang lain. Rasa dendam tersebut muncul karena seseorang atau individu yang biasanya sukra, misalnya memiliki rasa dendam kepada yoga. Kemudian sukra merasa tidak senang dengan yoga, kemudian sukra melakukan tindakan kekerasan kepada yoga dengan tujuan untuk balas dendam.
Yang kedua yaitu adanya rasa tidak dihargai, yang dimana rasa tidak dihargai ini muncul ketika seseorang tersebut melakukan suatu kegiatan yang kemudian ia selalu direndahkan oleh orang tersebut. Kemudian muncullah rasa tidak dihargai, dan itu pun dapat menyebabkan kekerasan karena ia tidak suka kalau ia selalu disepelekan oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu hilangnya harga diri. Hilangnya harga diri. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang tersebut selalu seperti yang rasa tidak dihargai ini. Kemudian hilangnya rasa harga diri, ia selalu disepelekan. Ia selalu disepelekan oleh seseorang yang tidak menyukai dirinya. Yang ketiga yaitu adanya tingkat ekonomi yang berbeda. Tingkat ekonomi yang berbeda terjadi ketika suatu orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, kemudian ia ingin memenuhi kebutuhan ekonominya, dan ia melakukan tindak kekerasan seperti perampokan kepada orang lain, sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf, tapi sebelum Ibu tutup materi kali ini, Yoga, Ibu minta untuk menyimpulkan materi yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih kepada Yoga. Tolong Sukra untuk ditambahkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada Yoga dan Sukra, dan kepada yang lain yang telah berpartisipasi dalam pertemuan kita pada kali ini. Baik, untuk itu Ibu sudahi pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.